Terima kasih pemirsa, kembali bersama kami di 811 Show dan kami masih membahas seputar evaluasi dari BLSM. Prof, kiranya BLSM kan sudah hampir berakhir. Apakah pemerintah, dalam hal ini Kemensos, sudah menyiapkan program kelanjutan untuk jangka menengah maupun jangka panjang? Baik, jadi Kemensos mewakili dalam hal ini pemerintah bidang sosial. Jadi masih banyak program-programnya yang bisa diberikan kepada masyarakat kita yang membutuhkan, yang miskin ya, sesuai dengan aturan yang ada. Apa saja? Di sana itu ada yang namanya yang lebih efektif dan lebih, kan sebagai diketahui sekarang akhir-akhir ini, masyarakat kita bukan hanya diterpa bencana alam, tapi bencana sosial juga di mana-mana. Apa karena pengaruh isu ideologi, budaya, apa karena misalnya contohnya tawuran, konflik antara warga, pemilu kada, batas desa, tapal batas. Kemudian ada namanya terakhir geng motor kan. Nah itu ada dana atau bantuan-bantuan dari pemerintah untuk mencegah semua itu. Nah kalau di Kemensos itu namanya bantuan keserasian sosial. Oke. Ya, keserasian sosial ini sifatnya adalah untuk mencegah jangan terjadi konflik. Tujuannya ke siapa? Sasaran yang menjadi sasarannya siapa? Sasarannya kepada masyarakat desa. Masyarakat desa, Iya. oke. Jadi dana ini ditelurkan ke masyarakat desa. Supaya masyarakat dalam satu desa itu hidup kembali kohesivitas masyarakatnya. Sudah berapa Toleransinya lama program ini berlangsung? Sejak 2008 itu berlangsung. Sejak 2008. Iya. oke. Jadi setiap tahun kita telurkan tuh antara 400 sampai 500 desa. Satu desa itu nilainya kecil sih, hanya 109 juta. Bentuknya tunai atau bagaimana? Bentuknya dialirkan kepada forumnya, tunai, dananya cash transfer namanya. Oke. Ya, dananya 109 juta itu dikirim ke forum, forum nanti menyiapkan apa kegiatannya, siapa tukangnya, masyarakat itu biar gotong royong sama-sama gitu. Jadi nanti masyarakatnya itu saling tolong-menolong, kerjasama di tengah-tengah masyarakat supaya toleransi yang selama ini menepis menjadi menebal kembali. Oke, program ini kan sudah hampir 5 tahun berjalan ya Pak, Iya, dari iya. 2008. Bagaimana monitoringnya selama ini bagaimana? Menurut teman-teman yang sudah monitor baik dari BPK, BPKP atau auditor-auditor itu sangat fungsional dan sangat mendidik. Ternyata dalam satu daerah misalnya di desa A sering konflik. Misalnya kenapa konflik? Anak-anak mudanya itu butuh yang namanya lapangan sepak bola. Ketika misalnya pemerintah memberikan dana keserasian sosial 109 juta misalnya, itu dibikin untuk lapangan sepak bola, anak-anak puas main sepak bola dengan berkeringat misalnya, hilanglah rasa sifat yang berpikir negatif thinking. Ya, itu tugasnya. Secara apa? Ini baru diadakan penelitian, ternyata sangat fungsional dan sangat bermanfaat dan sangat edukatif kepada masyarakat. Iya, ternyata dana kecil itu besar manfaatnya. Jadi banyak hal yang memberikan rekomendasi supaya program pemerintah ini diteruskan dan banyak sekali peminatnya. Banyak. Penyalurannya hingga ke seluruh Nusantara, hingga ke Papua atau hanya beberapa desa yang mendapatkan? Oh, enggak. Jadi prioritasnya memang kepada yang rawan bencana sosial, konflik sosial. Tapi terakhir-terakhir ini hampir semua kabupaten kota itu mendapatkan. Iya. Jadi untuk tahun ini kita adakan daerah rawan konflik. Nah, daerah rawan konflik itulah yang kita kasih dana-dana seperti itu. Supaya masyarakat kita itu kembali harmoni dan keserasi kepada masyarakat-masyarakat yang sering bertikai. Sekarang saja pemilu kada sering ribut ya. Oke, ini paling tidak untuk dari awal ya Pak ya, dari desa-desa dulu. Nah, kan ada lagi program, yaitu program Raskin, beras miskin. Pelaksanaannya bagaimana selama ini? Ya, beras miskin itu kan sebenarnya sudah jauh, sudah lama ya disalurkannya. Jadi prinsipnya siapa yang mendapat beras miskin ini, itulah yang mendapat sebenarnya bantuan langsung sementara atau BLSM. Tetapi kelemahan-kelemahan dari Raskin ini sebelumnya adalah ketika penerimanya 10, itu dibagi-bagi rata kan. Akhirnya banyak yang protes, lah saya dulu dapat yang namanya Raskin, sekarang saya tidak dapat BLSM. Ternyata waktu itu namanya Rasto, bagi-bagi roto katanya ya. Iya itu kelemahannya. Iya. Tapi bagus untuk masyarakat yang tepat sasaran itu bagus. Masyarakat bisa menikmati beras yang dari pemerintah ya. Oke. Sebenarnya dari mana sih asalnya Pak beras-berasnya? Berasnya ya memang produksi dalam negeri atau bagaimana? Iya. Ada yang bilang ya masih
ada yang dari dalam luar negeri, ya ada yang begitu. Tapi memang ada daerah-daerah tertentu seperti daerah penghasil beras, ya enggang tidak mau menerima beras-beras seperti itu. Kenapa? Apa karena kualitasnya justru Kualitasnya lebih, di bawah. Di bawah. Ya, lebih bagus beras kearifan lokalnya ya, beras lokalnya daripada beras yang ditelurkan oleh pemerintah. Ada sih daerah seperti itu. Tapi rata-rata Raskin ini disambut dan direspon oleh masyarakat kita. Hanya saja kendalanya di lapangan. Kadang-kadang mestinya kan 15 kilo ya, misalnya dapat. Tapi sampai ke sasaran hanya 3 kilo ternyata sudah dibagi-bagi rata. Atau ada yang tidak bertanggung jawab. Tapi tidak semuanya. Ya. Tapi beras Raskin yang jelas itu fungsional. Iya. Jadi keseluruhan untuk program Raskin sudah sampai sasaran ya Pak ya? Sudah sampai sasaran. Oke, barangkali sebagai penutup nih Prof, kiranya harapan dari Bapak dalam hal ini dari Kemensos kepada masyarakat bagaimana? Ya, kita berdoa ya kepada masyarakat diterima bantuan-bantuan pemerintah sekecil apapun. Jangan berebut, jangan juga merasa pesimis ketika dikasih si A, si B tidak dapat. Akan ada dapat sesuai dengan mekanisme. Kalau ada proposal, ada di usulan itu tetap kita perhatikan. Tapi kalau dibantu terus-menerus Pak, bagaimana nanti jika pada akhirnya masyarakat banyak yang hanya menunggu bantuan dari pemerintah, tapi tidak berusaha, hanya menunggu, bagaimana? Nah itu olehnya itu kita pemerintah sebenarnya memberi bantuan kepada masyarakat yang sifatnya fungsional. Ya jangan menjadikan masyarakat kita itu malas, tidak mau bekerja, hanya mengharapkan bantuan. Bantuan pemerintah itu hanya sharing ya, sharing. Ya, jadi gitu. Jadi saya kira bantuan-bantuan pemerintah itu tidak menjadikan orang kaya, akan tapi penyambung ya, penyangga. Profesor Syahabudin, terima kasih atas kehadirannya pada informasi yang telah diberikan oleh masyarakat. Sayangnya waktu kita terbatas Pak, terima kasih. Terima kasih Mbak Chandra ya, terima kasih para pemirsa, terima kasih waktunya sudah kami luangkan. Iya baik, dan pemirsa tentunya Metro TV di 811 Show akan kembali setelah Headline News, kami akan kembali setelah pariwara. Terima kasih Pak.